Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Sebagai insan yang beriman, manusia yang percaya terhadap hadirnya Allah di setiap detik kehidupan kita, tentu kita ingin menunjukkan kepada Allah penghambaan yang terbaik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebab hakikat penciptaan manusia adalah menghamba. Nah, di dalam kita menghamba ini, kita tentu dituntut melakukan amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang terbaik. Setelah teguh iman di dalam hati ini, maka dimanifestasilah di dalam bentuk amalan yang terbaik. Namun satu hal yang perlu kita pahami, bahwa amalan-amalan yang kita lakukan itu hakikatnya berbeda satu sama lain. Maksudnya apa? Setiap manusia ingin menunjukkan bahwa saya melakukan amalan ini. Tetapi ada satu amalan atau ada beberapa amalan yang tidak semua manusia sanggup melakukannya. Secara normatif, kita mungkin beribadah, kita melakukan salat. Well, semua orang bisa salat, saudara. Semua orang bisa. Berhaji, jutaan orang sanggup melakukannya. Berzakat, bersedekah, banyak. Bukan cuma kita, bukan cuma Anda yang melakukannya. Hampir semua orang melakukan hal yang sama. Lalu apa yang menjadi pembeda? Apa yang menjadi keunikan? Uniqueness kita di dalam beribadah. Yang ketika itu tak semua orang sanggup melakukan. Hanya orang-orang tertentu, hamba Allah yang sanggup melakukan itu. Yang mana itu? Di dalam surah Al-Imran ayat 133 dan 134 itu dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ini yang pertama. Bersegera kita memohon ampun kepada Allah. Bersegera memohon maghfirah kepada Rabb Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini? Apa istimewanya? Hampir semua orang maghfirah, iya. Akan tetapi yang dimaksud wasari'u adalah mensegerakan. Ada orang nanti mungkin memperbanyak ibadah ketika sudah tua. Ada mungkin merasa bahwa hidupnya masih panjang. Ada mungkin menganggap masih banyak bisa melakukan hal-hal, amalan-amalan, sehingga ditundahlah amalan baik. Padahal ini semua tidak bisa ditunda. Ada orang yang sudah paham bahwa kebaikan ini harus segera dilaksanakan, tapi belum dilaksanakan. Makanya kata Allah, wasari'u, segera. Kalau masih ada dosa, segera dari sekarang. Jangan ditunda kebaikan itu. Apa faedahnya?
wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Pahalanya surga seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk orang yang sedemikian yang saya jelaskan tadi, yang tentu dengan takwa. Secara umum takwa itu adalah tawadu, rendah hati, qanaah, merasa cukup, merasa lapang, wara'ah, merasa takut, merasakan selalu akan adanya atau hadirnya Allah bersama mereka. Orang muttaqin, orang takwa itu bukan sekedar lisan, bukan sekedar pengakuan. Kita mungkin mengatakan kita sudah bertakwa, is okay. Tapi Allah gimana? Belum tentu. Kita mengaku mengenal Allah, Allah belum tentu mengenal kita. Boleh jadi baru sebatas pengakuan, boleh jadi baru sebatas klaim. Padahal sesungguhnya belum ada itu semua. Nah, kembali kepada konsepsi 134 Ali Imran ini, bersegera minta ampun dan uiddat lil muttaqin. Maka ini adalah satu keberuntungan bagi orang-orang yang takwa ini, yang saya katakan tadi. Apa itu? Inilah pekerjaan, inilah yang sangat berat. Tidak semua orang sanggup melakukannya. Tidak semua orang bisa melakukan kebaikan-kebaikan ini. Yang mana kebaikan ini? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Satu. Banyak orang yang punya harta, tapi kalau dia menyumbang karena ini dia banyak harta, is okay, wajarlah mereka diberikan kelapangan harta. Tetapi kata Allah, ciri yang pertama adalah orang-orang yang menafkahkan sebagian rezekinya fis-sarra wad dharra, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dalam keadaan apapun. Mau kaya, mau miskin. Kalau kaya, banyak menyumbang, wajarlah. Tapi ini dia tidak mengenal ruang, tidak mengenal waktu. Kapanpun, dimanapun. Apakah di waktu sukses atau di waktu jatuh sekalipun, masih tetap menunjukkan kecintaannya kepada Allah dengan menafkahkan sebagian rezekinya. Fis-sarra wad dharra. Di waktu lapang dan di waktu sempit. Pertama. Yang kedua kata Allah itu adalah wal kadhiminal ghaidz. Ini susah juga ini. Orang yang sanggup menahan amarah. Menahan amarah tidak mudah. Mengendalikan nafsu amarah bukanlah pekerjaan gampang. Makanya Allah menghargai sebagai sesuatu yang dahsyat. Ini kan kalau dilihat secara tekstual, sepertinya bukan amalan, tapi menjadi karakter, menjadi sifat. Apa yang bisa kita ucapkan bahwa ternyata Allah menghargai bukan amalan kita. Apa yang dihargai? Sifat kita, karakteristik kita, pribadi muslim kita. Itu yang sungguhnya Allah hargai luar biasa. Makanya jangan membanggakan amalan, saudaraku, jangan. Apa yang harus dibanggakan adalah sikap atau sifat yang ada di dalam hati kita sebagai orang-orang yang beriman. Yang pertama tadi, mampu kita menunjukkan kebaikan tanpa harus dilihat orang. Yang kedua, mampu kita menahan amarah, mengendalikan diri dalam keadaan apapun. Yang berikutnya adalah wal afina anin nas. Ini yang berat. Karena kita dituntut memaafkan kesalahan orang.
Padahal menjadi kesalahan orang itu luar biasa. Menyimpan dendam sudah jauh dari kaidah ini. Jangan pernah kita menyimpan dendam. Mari kita membiasakan memberikan maaf, memaafkan satu sama lain. Sebab ini pekerjaan berat dan Allah menghargai luar biasa. Ayat ini ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Muhsin itu kebaikan. Kata dasarnya ihsan. Saudaraku, banyak melakukan kebaikan tapi belum tentu ihsan. Kalau ada yang memberi, menyumbang, diambil dari hasil yang tidak baik, boleh jadi hasil korupsi, itu tidak muhsinin, itu tidak ihsan. Yang dimaksud ihsan adalah kebaikan yang didasari dengan iman. Kita percaya bahwa untuk melakukan kebaikan harus bersumber dari kebaikan. Insya Allah akan menghasilkan kebaikan pula. Oleh karena itu, marilah kita mulai dari sekarang wasari'u, mensegerakan melakukan amalan dengan didukung dengan sifat karakter pribadi yang baik pula. Sebab ini yang sangat dihargai Allah. Bahkan dijanjikan kita dengan surga yang luasnya langit dan bumi. Ingat, itu untuk kita sendiri. Kita bebas tempati sendiri, tidak bersama dengan orang lain. Allah berjanji seperti itu. Baru untuk kita. Semoga ini bermanfaat, semoga ini membawa berkah di bulan Ramadan, di malam ke-27 ini insya Allah. Diawali pada hari ini kita memfokuskan diri. Kalau ada hal-hal yang hilap di masa lalu, mari kita tinggalkan. Starting from here, kita mulai dari sekarang. Kita mulai mencoba sedikit demi sedikit merubah diri kita untuk segera bertemu dengan Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.